Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar sahabat? Semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Wahai sahabat, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang sejarah hidup seseorang waliullah, seorang habaib yang bernama Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Beliau adalah pengarang kitab Sifat 20 yang mana sering kita baca di majelis taklim, yang mana sering kita mendengar pengajian-pengajian kitab Sifat 20 tersebut. Selamat menyaksikan wahai sahabat. Siapa yang tak kenal Habib Utsman bin Yahya? Beliau seorang sosok ulama besar yang menjadi guru dari semua guru agama, khususnya bagi masyarakat Betawi. Beliau juga dijuluki Sayyid karena nasabnya yang tersambung dengan Rasulullah SAW. Meski berdarah Arab, Sayyid Utsman lahir di kampung Arab atau Pekojan, Jakarta Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah bertepatan dengan 1822 Masehi, dan kemudian menetap di Petamburan, Jakarta Pusat. Nama lengkap beliau adalah Al-Habib Utsman bin Yahya bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya. Ayah beliau adalah Abdullah bin Aqil bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya. Sedangkan ibunya adalah Aminah binti Syekh Abdurrahman Al-Misri. Habib Utsman diangkat menjadi mufti setelah 22 tahun menimba ilmu di lebih 10 negara. Ia kembali ke Betawi pada tahun 1279 Hijriah bulan Rabiul Awal. Beliau menjadi mufti di Indonesia pada pertengahan abad ke-19. Untuk diketahui, mufti adalah seorang ulama yang mengeluarkan fatwa sebagai jawaban atas persoalan umat terkait dengan hukum Islam. Sebagai seorang mufti, Habib Utsman dikenal sebagai ulama berpengaruh. Beliau sangat produktif menulis kitab menyangkut berbagai masalah agama. Tercatat sekitar 100 kitab yang telah ditulis oleh beliau. Ketika Habib Utsman berusia 3 tahun, ayahnya kembali ke Mekah. Ia diasuh dan belajar agama pada kakeknya, ulama Mesir. Pada usia 18 tahun, ia menyusul ayahnya ke Mekah dan belajar ilmu agama dari sejumlah ulama di Tanah Suci. Di antara gurunya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang buku-bukunya hingga kini banyak diajarkan di berbagai pesantren. 7 tahun beliau di Mekah. Habib Utsman kemudian belajar kembali ke Hadraul Maut, Yaman. Di sini selama beberapa tahun ia belajar pada para ulama setempat. Kemudian ia kembali ke Mekah dan terus ke Madinah. Antara lain ia menuntut ilmu pada Syekh Muhammad Al-Ahzab, Syekh Muhammad Al-Azab, pengarang kitab Maulid Azab, yang banyak dibacakan pada acara-acara maulid di Indonesia. Sebagai pemuda yang selalu haus akan ilmu, ia kembali belajar ke Mesir dan sempat menikah di negeri piramida itu. Kemudian beliau ke Tunisia. Sebelum menjadi mufti, sebenarnya beliau sudah menjadi guru agama dengan jumlah murid yang sangat banyak. Boleh dibilang dari beliau itulah hampir semua guru, muallim,
kiai, dan tokoh agama menuntut ilmu. Boleh dibilang orang-orang Betawi memang punya sanad ilmu, mirip dengan di masa salaf dulu, di mana setiap ulama pasti punya jalur dari mana mereka mendapatkan ilmunya. Mufti Betawi ini meninggal dunia pada tanggal 21 Safar atau tahun 1913 Masehi pada usia lebih dari 93 tahun. Sebelum menghadap ilahi, beliau pernah berwasiat agar jangan dimakamkan di pemakaman khusus tersendiri. Beliau meminta dimakamkan di Pemakaman Umum Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun pada masa itu daerah Tanah Abang terkena proyek pembangunan yang sekarang kita lihat, pembangunan pasar Tanah Abang, sehingga makam beliau dipindah ke komplek Masjid Al-Abidin, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Demikian sedikit riwayat tentang Habib Utsman bin Aqil bin Yahya, pengarang kitab Sifat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.